Hai teman-teman, saya atas nama Wave Youth Ministry mau mengucapkan selamat Hari Raya Paskah untuk kita semua. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus Yesus tetap bersama dengan kita, meskipun mungkin kita ada di dalam posisi yang kurang enak, nggak menyenangkan, di rumah mulu, bosen. Happy Easter. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Tuhan, kami gak pernah layak. Tuhan, kami seharusnya gak bisa melakukan ini. Tetapi pengorbananmu, kematianmu, memungkinkan kami untuk bisa memasuki hadirat-Mu, Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami lewat darah-Mu, Tuhan. Kiranya di hari Paskah ini, kami menemukan Engkau. Kami merasakan Engkau. Baik melalui setiap lagu maupun firman yang akan kami dengar. Berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, sebelum kita merenungkan satu buah lagu, gue mau memberikan satu buah pertanyaan nih. Bagaimana seseorang dapat membuktikan dirinya sebagai orang yang setia? Oke, gimana seseorang bisa membuktikan diri kalau dia adalah orang yang setia? Udah dipikirin? Jawabannya adalah ketika dia punya kesempatan untuk tidak setia, tetapi memilih untuk setia. Ketika dia punya kesempatan untuk tidak setia, tetapi memilih untuk setia. Saat itulah dia bisa membuktikan diri sebagai orang yang setia. Nah, teman-teman, mungkin saat ini kita ada di satu ruangan, sendirian. Tetapi Tuhan melihat. Dan kesetiaan kita diuji sekarang. Apakah kita mau dengan hikmat mengikuti semua rangkaian ibadah ini, atau kita mau seenaknya aja? Saat inilah kesetiaan kita diuji. Dan bukan cuma itu. Saat ini ketika kita punya banyak waktu luang, ketika kita punya banyak kesempatan untuk berbuat dosa, apa yang kita lakukan? Apakah kita mau berkata, ya Tuhan, gue udah pernah berkomitmen, dan gue akan menjalankan komitmen gue ini. Nah, lewat lagu ini, gue mau ngajak kita sama-sama merenungkan dan menyatakan komitmen kita. Kalau benar Tuhan, I'm not going back. I have decided. Come on, together. I have decided to follow Jesus. I have decided
to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, I still will follow. I still will follow. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. No turning back. No turning back. Turning back. The cross is before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, 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 no turning back. Kiranya lagu ini bisa sama-sama jadi komitmen kita. Kalau ya kita nggak akan pernah ingkar, kita nggak akan pernah berbalik. Kenapa? Karena Dia terlebih dahulu menyatakan kasih setianya buat kita. Bahkan Dia sampai mati di atas kayu salib untuk membuktikan kesetiaannya, untuk membuktikan kasihnya, teman-teman. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali merenungkan kasih Tuhan. Kita merenungkan salibnya. Kita merenungkan kesetiaannya. Dia sudah membuktikan. Mari kita merenungkannya kembali. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku pun berserah Hanya kepadamu, Yesus. Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena ku hidup, karena salib-Mu
Tuhan, hanya Engkau yang sanggup membuka hati kami, mencelikan mata kami, membuka pikiran kami bagimu Tuhan. Tolong kami berkonsentrasi, sehingga firman-Mu tersimpan di dalam hati kami. Kami gak akan ingkar Tuhan, karena kasih-Mu, karena salib-Mu, udah terlebih dahulu mengubah kami. Buka hati kami Tuhan, supaya kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Day 1. In the beginning, when God began making the universe, everything was dark. Nothing was there except God Himself. Then God spoke in the darkness, "Let there be light!" And right away there was light. God called the darkness night, and the light day. On the second day, God made the earth, and over it He carefully hung a vast blue sky. Day 3. God put all the water in one place to become oceans, and all the dry land in another place. When He had finished that, God made plants to cover the land. Dandelions and daffodils appeared. All sorts of trees and grasses began to grow. On the fourth day, God made the sun to watch over the daytime, and the moon and the stars to watch over the night. He hung them in the sky and stepped back to admire His work. The next day, God filled the oceans and the skies with life. He made small fish to dart through the shallow water and huge fish to swim through the ocean. He made birds and sent them soaring through the air. He looked at all the fish and the birds and knew that what He had made was good. On the sixth day, God added creatures to the land. He made rabbits and sheep and cows. He added everything from ants to zebras to the land. But He still felt like something was missing. So God added a man and a woman to enjoy and take care of all that He had created. God looked around and was happy with all that He had made. You fill me up, strength for the journey, you're there. Everything I need, love all around me. You'll never leave me alone. When I'm ready to give, Lord, you won't let me go. You keep holding me. Hey, Stood at the end, right where I was. you came to find me. Follow me. Shall follow me, I'm not alone. I'm never alone. Here's what. When I'm Ready to give, Lord, you won't let me hey, go. You keep yeah, holding say me. when Ready to I'm give, Lord, you won't let me let me go. go. You keep holding You got it now. me. When I'm ready to give up, Lord, you won't let me go. You keep holding me when I
Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa hingga saat ini. Hai bro, kenalin, namanya Rainer. Dia dari SMP sampai sekarang nggak pernah absen pelayanan. Dulu sih dia singer, lihat aja sekarang udah jadi WL. Liatin tuh cara main gitarnya, suaranya, gerak-geriknya. Keren. Mana ada sih cewek yang gak suka sama orang kayak gini? Gimana menurut lu? Iya bro, bagus banget suaranya. Cara nyanyinya, main gitarnya, sempurna bro. Ada ya pelayan kayak gini di dunia? Hah? Jadi panas nih gua. Aduh, lu tuh cuma lihat luarnya doang. Coba deh sekarang, lu lihat dalamnya. Cepet. Beres juga. Gila sih. Thanks God, lo emang baik banget sama gue. Gimana Des, tadi perform gue? Gue sih tadi ya, udah pakai 100% usaha gue buat memuliakan Tuhan. Gue sih yakin Tuhan bakal bangga punya pelayanan kayak gue. Apalagi jemaatnya, iya nggak? Gimana ya bro, pelayanan lu emang keren dan oke sih. Tapi gue kurang setuju deh sama statement lu yang tadi. Gimana bro? Iya juga ya bro. Ternyata bisa juga ya orang yang pelayanan udah lama berbuat dosa. Iyalah, pride bro, pride. Orang kayak gini nih nggak akan sadar bahwa dia udah tenggelam sama pelayanannya sendiri. Fokus sama Tuhan. Orang ini tuh pelayanan cuman buat muasin egonya. Hebat banget lu bro. Jadi nambah lagi nih kaum kita. Yuk cabut, skuy. You know I'm gonna get. Betapa dosa begitu lekat dalam kehidupan kita. Mungkin ia tidak menunjukkan dirinya,
tapi ia ada di sana, menyembunyikan dirinya di balik segala kemunafikan dan hal-hal yang rohani. Ia menunggu untuk melahap kita dan membawa kita jauh daripada Allah. Siapakah yang mampu menolong kita? Kepada siapakah kita berlari ketika dosa itu menggerogoti diri kita? Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah. Kristus sungguh bangkit. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Dan memberikan kepada kami jaminan yang pasti akan hidup ini dan hidup yang kekal bersama dengan-Mu. Kami bersama-sama akan membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar, Tuhan tolong kami, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Merayakan Paskah di tengah-tengah situasi dunia yang mengalami global pandemic, virus corona, outbreak, dengan begitu cepatnya, meluas, dan mengkhawatirkan banyak orang, begitu menakutkan, dan banyak orang yang mengalami penderitaan, bukan hanya di dalam kesehatan, tetapi juga karena krisis ekonomi global yang terjadi, situasi yang tidak mudah, dan bahkan kita melihat, banyak orang yang kehilangan nyawa. Bahkan mungkin juga mereka yang saat ini ada di rumah sakit yang begitu mengalami ketakutan, kegelisahan. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti ini, kita menanti-nantikan vaksin yang diharapkan akan bisa membawa kesembuhan. Saudara, situasi seperti ini mengingatkan kita kepada apa yang firman Tuhan sampaikan. Betapa pentingnya pengharapan, betapa pentingnya kepastian di tengah-tengah situasi yang dialami. Orang yang tidak punya pengharapan adalah orang yang paling menyedihkan. Tetapi orang yang memiliki pengharapan dan pengharapan yang pasti itu akan menikmati kehidupan yang tenang di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak berubah, tetapi tetap mengalami sukacita sejati dari Allah. Perenungan firman Tuhan saat ini mengajak kita kembali melihat kepada apa yang Kristus nyatakan di dalam karyanya. Secara khusus ketika kita baru saja merayakan Jumat Agung dan Paskah. Vaksinasi dosa, jawaban bagi pergumulan kehidupan manusia yang paling mendasar. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal kedua, ayat yang ke-24. Ia sendiri, yaitu Yesus sendiri, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sekali lagi saya membacakan ayat ini bagi kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya,
kamu telah sembuh. Saya memilih ayat ini karena di dalam ayat ini kita mendapatkan gambaran yang sangat jelas tentang Injil kasih karunia Allah. Apa yang menjadi kondisi kita dan bagaimana karya Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Saya mengajak kita merenungkan 3 hal pada hari ini. Yang pertama, kita akan melihat di dalam ayat ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Pertama, dosa kita. Inilah realita yang diberitakan oleh firman Tuhan, bahwa semua manusia berdosa dan seharusnya memikul hukuman dosa kita sendiri, yaitu maut. Ketika orang begitu takut dengan virus corona, memang ini sangat mengerikan. Tetapi pada saat yang sama, apakah kita ingat bahwa kita ada di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa? Manusia yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah memilih berontak kepada Allah dan jatuh ke dalam dosa. Sesungguhnya inilah global pandemic yang sesungguhnya. Semua manusia tanpa kecuali sudah jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan karena itu harus menanggung hukuman dosa, yaitu maut. Dosa merusak relasi manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, dan bahkan dengan dirinya sendiri dan alam di mana manusia hidup. Dan inilah realita yang Alkitab sampaikan kepada kita. Di tengah-tengah kita mengamati situasi yang terjadi, kondisi yang ada, firman Tuhan memberikan kita kacamata untuk melihat kondisi dunia ini, bahwa dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Inilah realita yang begitu mengerikan, yang sebenarnya kalau kita perhatikan di tengah situasi yang seperti ini lebih mengerikan dari global pandemic COVID-19. Betapa manusia yang harusnya memuliakan Allah telah kehilangan kemuliaan Allah, berontak kepada Allah. Dan karena itu firman Tuhan menyatakan, upah dosa adalah maut. Tidak ada harapan bagi manusia di dalam dosa. Dosa itu begitu real, saudara. Jangan pikir dosa mah ini kalimat lama, gak usah dibicarakan, itu mah Alkitab. Tetapi dosa menjadi realita yang saudara dan saya harus sadari. Ini begitu mengerikan, dan karena itu kita membutuhkan jalan keluar atas dosa. Berbagai hal manusia sudah lakukan. Ada yang mengatakan dosa itu cuman kurang pintar. Makanya ketika ilmu pengetahuan begitu maju, maka manusia bisa menemukan jalan keluar dan akhirnya manusia bisa mengatasi dosa. Apakah dosa masalah kurang pintar? Tidak. Kalau dosa masalah kurang pintar, solusinya pendidikan, saudara. Kalau dosa cuman masalah kurang makan, solusinya pangan. Kalau dosa cuma masalah kurang adil, maka solusinya adalah pengadilan atau pertimbangan hukum. Tetapi ada hal yang begitu mendasar, dosa adalah masalah keterpisahan dengan Allah. Dan karena itu, maut, kematian kekal menjadi bagian dari hukuman dosa itu. Di dalam bagian inilah, kita melihat betapa manusia membutuhkan harapan. Sebagaimana orang membutuhkan vaksinasi untuk menolong mengatasi virus COVID-19. Apa vaksinasi dosa? Kita akan melihat hal yang kedua. Di dalam ayat yang sama, 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dosa kita. Yang kedua, salib Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Yesus memikul hukuman dosa kita, yaitu maut melalui kematiannya di kayu salib. Kemenangan dia peroleh di kayu salib, dan kebangkitannya menegaskan kemenangan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pengharapan dunia. Inilah vaksinasi atas dosa.
Dan inilah yang perlu diberitakan, supaya manusia mendengar bahwa ada jalan keluar atas dosa. Bukan dari diri manusia, bukan dengan melakukan sesuatu pekerjaan baik supaya akhirnya amalnya berimbang dan selesai dosanya. Tetapi, sebagaimana kita melihat dosa begitu mengerikan, solusinya dari Allah yang begitu kasih adanya akan manusia. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, memikul hukuman dosa kita, yaitu maut, melalui kematiannya di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Yang berarti seluruh hutang dosa manusia, Dia tanggung, Dia selesaikan. Dan inilah yang menjadi pengharapan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia, bahwa ada jalan keluar yang Dia berikan, dan itulah yang Tuhan rindukan. Saudara dan saya yang sudah hidup binasa dalam dosa, alami kebangkitan, keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ini semata-mata karya anugerah Allah bagi kita. Kristus memikul hukuman dosa kita, yaitu maut, melalui kematiannya di kayu salib. Di kayu salib Allah menyatakan cintanya yang besar kepada kita. Saya mengingat satu waktu dalam sebuah ilustrasi khotbahnya Billy Graham mengatakan, apakah hal kedua yang terbesar di dalam dunia ini? Lalu dia mengatakan, hal kedua yang terbesar adalah dosa. Begitu mengerikan, begitu mewabah, begitu merusak, mematikan. Namun apakah hal pertama yang terbesar di dunia? Hal pertama adalah kasih Allah yang memberikan keselamatan, menutupi dosa. Dan inilah yang menjadi pengharapan kekal bagi kita. Vaksinasi dosa bukan ciptaan manusia, bukan inventnya manusia mencoba menciptakan sesuatu untuk menyelesaikan dosa, tetapi adalah karunia Allah, yaitu anaknya yang memberikan hidupnya menggantikan kita. Membayangkan sebuah artikel yang saya baca menuliskan begini, bisakah kita membayangkan seperti seorang yang mengutus anaknya datang ke daerah yang penuh dengan virus corona, lalu kemudian dia tinggal di situ dan menyerap orang ini, menyerap semua virus corona ini sehingga yang lain sembuh, tapi dia sendiri mati. Saudara, waktu saya mendengar kalimat itu, saya jadi berpikir, iya ya, sebenarnya seperti itu yang Tuhan lakukan. Dia mengutus anaknya Yesus Kristus yang menanggung seluruh dosa kita. Sehingga 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21 mengatakan, supaya kita yang percaya kepadanya mengalami hidup yang dibenarkan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasanya vaksinasi dosa tidak datang dari dalam diri kita. Ini bukan soal imunitas, saudara. Keselamatan bukan bicara soal imunitas kita, tetapi maukah kita melihat, memandang kepada salib itu, menerima karya anugerah Allah, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dan hal yang ketiga yang kita lihat sebagai respon terhadap kasih Allah yang luar biasa. Saudara, mari membaca kembali 1 Petrus 2 ayat 24. Hanya dari ayat ini 3 hal saya mau bagikan bagi kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita, nah perhatikan, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Saudara lihat, ada tujuan yang baru yang diberikan bagi kita yang telah mengalami keselamatan dari dosa. Ketika saudara dan saya mengalami
indahnya hidup dalam Tuhan. Kita sudah mengalami vaksinasi dosa yang menyelesaikan pergumulan dosa maut kita. Maka lihat tujuan yang Tuhan berikan. Hidup untuk kebenaran. Pertama tadi, dosa kita begitu mengerikan. Yang kedua, salib Yesus, tanda kasih Allah yang menyelesaikan dosa. Supaya apa? Yang ketiga, supaya saudara dan saya hidup benar. Tujuannya adalah supaya kita yang telah mati terhadap dosa, sekarang kita hidup untuk kebenaran. Jika Kristus sudah mati menggantikan kita, maka ketika saudara dan saya mengalami hidup yang kekal di dalam Dia, ingatlah, sekarang kita hidup menggantikan Dia, mewakili Dia. Hidup di dalam dunia ini, hidup benar, menyatakan kebenaran itu. Mari beritakan berita sukacita ini, bahwa sungguh Kristus bangkit, kemenangannya tetap, pengharapannya sejati. Dan inilah yang dibutuhkan orang di dalam dunia yang sudah terkontaminasi dengan pandemik dosa. Saudara, kalau orang begitu menanti-nantikan vaksinasi yang akan menyelesaikan wabah COVID-19, ingatlah firman Tuhan sudah menyatakan bahwa untuk menyelesaikan dosa yang begitu mengerikan, jauh lebih mengerikan dari COVID-19, ada Yesus yang diberikan bagi kita. Apakah saudara mau memberitakan berita sukacita ini? Ketika saudara telah mengalami, maka saudara memberitakan, menyatakannya melalui hidup benar. Hidup yang boleh menyatakan kebenaran, kekudusan, keadilan. Bukan lagi hidup seperti di dalam dosa, hidup menikmati dosa, tetapi hidup yang sungguh-sungguh memberikan diri untuk menyatakan kemuliaan Allah melalui keseharian kita. Kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya memastikan kita dibenarkan, dikuduskan, tetapi juga membawa kita saat ini menyaksikan karya kasih Allah. Saudara, outbreak yang terjadi di mana-mana ini mengingatkan kita, mari bawa hidup kita kepada Tuhan. Dan kemudian beritakanlah kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka yang mungkin sedang tidak punya pengharapan, sedang bingung dengan situasi yang terjadi. Mari kita mengingatkan mereka bahwa ada Allah yang kekal, yang kasih-Nya telah Dia nyatakan. Dan kita yang mengalaminya, di tengah-tengah situasi yang ada, kita bisa tenang, sukacita. Bukan karena situasi aman atau tidak. Situasi di sekitar kita bisa berubah, tetapi ketenangan dan keamanan sukacita kita tetap. Karena kita alami dari Kristus yang telah memberikan segalanya bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah alami Paskah, kemenangan Kristus, pengharapan yang kekal. Dan bagikanlah pengharapan itu bagi sesama. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang kembali meneguhkan kami di tengah situasi yang tidak pasti seperti ini. Untuk mengingatkan gereja-Mu bahwa berita Paskah itulah berita yang juga dibutuhkan oleh dunia yang sudah terkontaminasi pandemik dosa. Vaksinasi dosa telah Kau berikan di dalam karya anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah ini juga yang terus diberitakan dan boleh menjadi pengharapan bagi dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Pakai kami hidup benar di tengah-tengah dunia yang semakin bengkok ini. Dan pakai kesaksian kami menyatakan Kristus yang bangkit itu kepada sesama. Kami bersyukur kami boleh merayakan Paskah kembali, mengalami kepastian, pengharapan di dalam Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman Youth yang terkasih. Kita bersyukur hari ini kita boleh mengikuti sebuah rangkaian acara Paskah yang sudah dipersiapkan oleh tim.
Kiranya pesan firman Tuhan yang disampaikan Pendeta Alex Nanlohi boleh memberkati kita, mengingatkan kita bukan hanya sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, dan juga sekaligus menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan dan dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama di tengah-tengah dunia hari ini. Mari kita satukan hati dan kita menutup seluruh rangkaian ibadah Paskah ini, memohonkan kembali akan doa berkat daripada Tuhan saja. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami masih bisa merayakan Paskah bersama-sama. Kami masih menjadi orang-orang yang Tuhan juga kasihi sedemikian rupa, dan Engkau rela mati bagi setiap kami. Dan pada waktu kami masih melanjutkan hari-hari kami ke depan dengan masih banyak tantangan dan juga panggilan yang masih kami harus genapi, tapi kami percaya berkat Tuhan senantiasa menyertai kami. Oleh karena itu hamba memohonkan berkat bagi setiap kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih dan damai sejahtera daripada Allah Bapa Surgawi dan melalui keselamatan lewat Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kuasa, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus boleh menyertai kami dimanapun kami berada, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman Youth, ada beberapa warta yang kita perlu simak pada pagi hari ini bersama-sama. Sebagai informasi bahwa gereja kita juga sudah mulai bergerak mengerjakan banyak pelayanan diakonia, baik khusus untuk jemaat di dalam ekonomi yang lemah, tapi juga bagi banyak tenaga medis di rumah sakit dan juga tempat-tempat lain yang membutuhkan hari ini. Dan saya tetap mendukung teman-teman untuk bisa mendukung pekerjaan gereja Tuhan. So, kalau hari ini teman-teman bisa mengucap syukur, teman-teman bisa memberikannya melalui sebuah bentuk transfer kepada rekening yang tertera di layar saudara. Dan kiranya kita masih terus bisa mendukung gereja Tuhan melakukan dan menjalankan panggilan misinya di tengah-tengah dunia. Nah teman-teman, yang kedua, saya mengingatkan bahwa sesuai dengan edaran daripada pemerintah dan juga Majelis GKI Anugerah, maka ibadah online kita akan tetap berlangsung sampai di akhir bulan April ini. So, setiap minggu sampai tanggal 26 teman-teman masih bisa mengikuti e-worship melalui channel YouTube Wave Youth Ministry. Dan kiranya tetap kita bisa saling mengikatkan diri, persekutuan di dalam ibadah. Dan juga saya mendukung teman-teman untuk bisa tetap mengikuti komit-komit online yang ada setiap minggunya. Teman-teman bisa mengontak kalaupun ada pengurus ataupun langsung di DM lewat IG. Kalau teman-teman membutuhkan, saya ingin join di dalam komit-komit yang ada. Dan yang terakhir teman-teman, di tengah minggu kita juga punya sebuah channel yang menarik, yaitu berinteraksi secara live dengan teman-teman dimanapun kalian berada melalui sebuah IG Live Story Prayer Conference bersama-sama. So teman-teman, mari join sama-sama di dalam setiap kegiatan yang masih ada, dan saya percaya kita bisa dikuatkan ketika kita bersama-sama dan berserta dengan Tuhan, kita masih punya pengharapan. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, selamat hari Paskah, Kristus sudah bangkit. Sampai jumpa minggu depan.